wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, saya kali ini akan berbicara mengenai bonus demografi, kemudian juga tahun emas Indonesia di tahun 2045, kemudian juga kita akan membahas mengenai tenaga kerja Indonesia. Oke teman, Indonesia diperkirakan mencapai ada bonus demografi di mana puncak usia produktif Indonesia akan mencapai tingkat yang paling tinggi atau puncaknya di tahun 2030. Di mana Indonesia 64% dari penduduknya yang diperkirakan 297 juta nanti di tahun 2030, 64%-nya adalah usia produktif, usia kerja ya. Di mana tentu saja pemerintah sudah mempersiapkan, pemerintah sudah mentargetkan di mana di tahun 2030 itu lapangan pekerjaan terbuka yang artinya kita harus siap gitu. Siap di tahun 2030. Jika kalian misalnya masih SMP, masih SMA, ya kemungkinan di tahun 2030 itu usia kerja. Kesempatan ini jangan sampai hilang. Jangan sampai diambil alih oleh tenaga kerja asing. Pak Jokowi mengingatkan di tahun 2030 kita akan mencapai puncaknya dan kita harus siap menghadapi persaingan itu gitu. Jangan sampai kita kalah di rumah sendiri. Untuk itu Pak Jokowi mengingatkan, apalagi kita mempunyai target di tahun 2045 Indonesia masuk 5 besar daripada kekuatan ekonomi dunia. Tentu saja ini adalah peluang besar bagi kita dan jangan sampai kita kalah oleh pekerja asing. Oke, untuk itu saya akan melengkapinya, membacakan apa yang dilaporkan oleh Kompas.com. Jokowi mengingatkan hal ini. Jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Oke teman, sehubungan dengan bonus demografi yang akan kita dapatkan kurang lebih di tahun 2030, di mana pekerja Indonesia mencapai puncaknya. Usia produktif di Indonesia akan dicapai di tahun 2030 kurang lebih, di mana nantinya 62% penduduk Indonesia yang diperkirakan sejumlah 297 juta orang, 62%-nya adalah usia produktif teman. Jangan sampai terjadi middle income trap, di mana Indonesia terjebak dengan situasi pendapatan menengah. Di tahun 2045 Indonesia mencapai Indonesia emas, di mana tahun 2045 Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang keempat atau kelima. Tentu saja pemerintah melakukan hal-hal yang menyongsong terjadinya bonus demografi itu, di mana Indonesia harus mendatangkan para investor untuk memperbanyak lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja Indonesia yang produktif itu dapat terserap. Nah, hal ini juga jangan sampai nantinya kalau Indonesia tidak siap, tenaga kerja kita tidak siap, kalian anak-anak muda yang tidak siap menghadapi itu, maka akan diambil alih oleh pekerja asing. Maka apabila nanti ada pekerja asing masuk ke Indonesia, dan banyak sekali, karena memang situasinya, kebutuhannya, karena kalian tidak siap. Untuk itu kalian harus siap-siap menjadi tenaga terampil, tenaga yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu. Jangan sampai terjadi misalnya di Malaysia. Di Malaysia itu banyak sekali warganya yang tidak dapat mengambil pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga datanglah pekerja-pekerja asing, ya termasuk dari Indonesia, sehingga ya banyak juga warga Malaysia jadi pengangguran. Oke teman, saya akan bacakan Pak Jokowi mengingatkan tenaga kerja RI bisa digantikan pekerja asing dan robot malah jika kita tidak siap. Oke, kita akan bacakan yang saya ambil dari Kompas.com. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan peluang kerja baru akan diambil oleh pekerja asing atau pekerja dari negara lain bila angkatan kerja di Indonesia tidak menguasai keahlian atau ilmu-ilmu yang baru. Nah ini dia, kalian jangan demo-demo, jangan protes-protes apabila
banyak pekerja asing. Berarti kalian tidak bisa mengambil kesempatan itu untuk bekerja di perusahaan itu karena kalian tidak masuk dalam kualifikasi pekerjaan itu. Untuk itu kalian jangan demo-demo, justru persiapkan dari sekarang agar kalian bisa terserap. Jangan jadi penonton di rumah sendiri. Oke, sebab dunia berubah sangat cepat. Pekerjaan yang lama akan ditinggalkan dan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh dengan cepat. Karena itu, tanpa penguasaan keahlian baru, kita akan ditinggalkan dan peluang-peluang kerja baru akan diambil oleh para pekerja dari negara lain atau digantikan oleh mesin dan robot, kata Pak Jokowi. Nah, ini dia nggak salah. Pak Jokowi sudah mengingatkan kalian nanti kalau tidak siap, kalian tidak terampil dan tidak menguasai apa yang dibutuhkan oleh pasar, dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu, maka kalian akan kalah oleh pekerja asing gitu. Maka kalian nggak berhak untuk demo karena kalian tidak mampu. Ini kata Pak Jokowi menyampaikan arahan secara daring dalam acara peluncuran PP nomor 68 tahun 2002 di Jakarta Selasa 21 Februari 2023. Jokowi mengungkapkan sumber daya manusia Indonesia harus memaksimalkan peluang yang muncul di tengah hadirnya bonus demografi. Indonesia diprediksi mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa. Sementara itu, jumlah angkatan kerja juga diprediksi akan bertambah sekitar 3,5 juta setiap tahunnya. Saat ini jumlahnya mencapai 143,7 juta. Bonus demografi, kata Jokowi, harus dimanfaatkan untuk menjadi negara maju, sehingga Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan masuk dalam 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2045. Karena itu kita harus bekerja cepat, meningkatkan kualitas SDM, melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi kita agar kelulusannya siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri, siap berkompetisi di pasar kerja global yang menguasai emerging knowledge atau keahlian-keahlian baru, ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan Indonesia membutuhkan banyak tenaga kerja terampil untuk mengisi peluang kerja yang lahir dari pembangunan infrastruktur. Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur memang digencarkan dalam 7 tahun terakhir, sehingga menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru. Saya ingin ruang-ruang kerja ini diisi oleh SDM-SDM Indonesia yang memiliki keahlian, yang memiliki dedikasi, yang memiliki etos kerja yang tinggi, semangat dan cita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia, kata Jokowi. Nah, ini dia. Jadi kalian kalau misalnya tidak siap, maka akan diambil alih oleh pekerja asing. Karena pekerja asing itu apalagi mereka merantau, tentu saja mereka pasti survive. Mereka punya etos kerja yang akan lebih berkali lipat daripada kita. Untuk itu maka kalian harus bisa mengambilnya. Jangan sampai kalah oleh pekerja asing. Kalian jangan lagi demo-demo, kalian tidak berhak demo. Apabila ada pekerjaan kemudian kalian tidak bisa masuk ke situ karena kalian tidak masuk atau karena keahlian kalian tidak memenuhi persyaratan daripada perusahaan itu gitu ya. Demikian informasinya saya bacakan untuk Krida Info dan saya kembalikan ke Krida Info. Check it out. Oke teman, jadi kalian betul-betul harus siap ya. Jadi jangan jadi penonton di rumah sendiri ketika lapangan pekerjaan diambil alih atau diambil oleh pekerja asing. Nah, saya akan memperlihatkan juga bagaimana situasi di Malaysia, di Kuala Lumpur, di mana begitu banyaknya pekerja-pekerja asing, begitu banyaknya imigran-imigran dari luar negeri, terutama dari Bangladesh yang menguasai, bahkan ekonominya pun akhirnya dikuasai oleh imigran itu. Kita sangat sedih melihatnya sebetulnya untuk gambaran. Jadi jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out.
murah-murah. Hati ke sodeka, hati ke sodeka, hati ke sodeka. Oh, apa ini? Siri ya? Apa ini? Makan ya? Campur kapur. Kapur saja. Kita ini apa yang harus terkasih? Mantap. Lainnya. Woi. Sini kita ke sesuai jalan. Nah, bayu itu nah. Order করে ভাই দেন বাবা রেস্টুরেন্ট ভালো আছে এর আগে মাংস পুডিং না আমি গরম ওই যে দাদা কোন তো ভাই কি আপনি গুলোকে নাকি আলাদা ভাই ini apa nama mas? Chotpuri भाई. Jangan video saya bos. Ini aja. Saya bukan kerja ini, lain kerja. Saya ini part time. Kami apa yang boleh? Ini apa India makan? Ini panggil chotpuri. Oh, Bangladesh makan lah. Bangladesh food. Ya. Semua mix ya. Woi, jalan togasnya. Banyak ya jual siri di sini tuh. Kredit lo nih. Data pribadimu kena hack karena situs nggak aman. Makanya, Google Play scan aplikasi berbahaya dengan teknologi Google Play Protect, biar privasi dan transaksimu tetap aman. Di Kota Raya dan kita mau tengok ya suasana terbaru saat ini. Kita jalan dulu ke depan. Tapi mendung pula lah ini. Tadi padahal panas sih. Dan di sini ada bus stop. Biasa berhenti bus rapid ya, sama bus percuma ada juga dekat sini berhenti, bus gratis gitu. Foto. Kota Raya ini ibarat
kalian datang ke Kuala Lumpur ya, kalian boleh cari makan di depan sini, di depan Kota Raya ini. Ini masakannya khas Indonesia. Kayaknya baru sih, hari kosong di sini tuh. Bagus ya, udah ada diisi penjual. Oke, di sini kita mau nyebrang. Saling street ya. Kayaknya. Ya di sini tuh udah jarang ya. Orang Indonesia udah jarang di sini, bro. Biasanya ada orang ngamen ya di sini, di depan sini tuh ngamen gitar gitu. Nggak ada hari ini dia. Kota Raya. Kalian boleh masuk, harga tuh masuk sih mari. Sedikit. Handphone sih dia kayaknya. Oke, kita akan keliling terus ke belakang ya. Di tempat ini udah banyak Bangladesh di belakang sana nanti. Jadi Kota Raya ini adalah tempat nongkrongnya warga asing, bro. Ya, siapa yang kerja di Malaysia biasa di Kuala Lumpur di sini ya, mangkal ya.
Filipina sih kayaknya, Filipina atau Vietnam gitu. Ada lorong. Ya, kita di sini boleh tunggu bus ya, ini stasiun bus Kota Raya. Ada taksi juga bro. Nah, di depan ini Maidin. Dan di sini tuh banyak ini ya, money changer gitu. Semua ada lengkap di sini. Jadi para asing yang kerja di Malaysia suka nongkrong di sini. Nah, ini tempat beli tiket. Wholesale. Ini tempat kirim uang ini, money changer. Banyak sih di sini tuh. Nah, ini sebelah ini. Ramainya orang berduit. Ada jual baju murah-murah. Hati ke sedekah, hati ke sedekah, hati ke sedekah. Di Bangladesh semua bro. Nah, ini kalau kita jalan terus ke Pasar Seni nanti tembusnya Central Market. Kita nyebrang aja bro, mari bro. Alhamdulillah. Kalian pasti akan jarang ya jumpa orang Indonesia di sini tuh. Ada lorong di sana. Siri ya? Apa ini? Makan ya? Campur kapur. Kapur saja. Kita aja apa yang ada di sana? Mantap.
Sini kita udah susah jalan. Rame gila ya. Hari cuti. Ini restoran orang Bangladesh juga, bro. Jadi sepanjang jalan inilah ya, kanan kiri kita sampai ujung sana. Ke sana ini udah rata-rata semua punya orang Bangladesh, bro. Gede-gede ini semua rata-rata orang Bangladesh, Pakistan lah ya. Cuma beberapa aja punya orang lokal gitu. Sebagian Cina. Nah, bayu itu nah. No, dah boleh baca apa? Restoran malu. Era kita. Oke teman, sudah jelaslah bahwa kita memang harus mempersiapkan diri untuk menyongsong menghadapi tahun 2030 dan tahun 2045. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh pekerja-pekerja asing dan imigran-imigran begitu banyaknya sehingga kita seperti di rumah orang lain, seperti di negara lain yang terlalu banyaknya imigran karena mengambil alih daripada pekerjaan yang tersedia di negara ini. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya pamit, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Sarangeo. Dadah.